Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini saya ingin membedah atau juga ingin mengulas salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, surat wajib yang selalu kita baca ketika kita melakukan sholat. Nah, sebagai pendahuluan, surat Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat dalam kitab Al-Quran yang paling banyak dihafal oleh umat Islam, karena surat ini memang wajib dibaca di dalam sholat. Sesuai dengan namanya yang berarti pembukaan, surah ini memang biasa dibaca oleh orang-orang Islam ketika hendak berdoa, berzikir, atau membuka suatu hajat. Surat ini bukan hanya untuk membuka hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi juga untuk membuka pintu batin kita. Al-Fatihah termasuk kelompok surat pendek dalam Al-Quran. Ia hanya terdiri dari 7 ayat. Dapat dikatakan bahwa semua ulama menyepakati surat ini terdiri dari 7 ayat yang dimulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwa surat ini disebut sebagai 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Mereka merujuk pada surat Al-Hijr yang berbunyi, "Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Tentu saja kalau kita telaah lebih dalam, ayat tersebut bukan hanya berkaitan dengan Al-Fatihah, tetapi juga menyangkut karakter alam semesta. Namun yang pasti sebagian besar ulama tafsir menyatakan bahwa 7 ayat yang diulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Itu yang menjadi kesepakatan sebagian besar ulama. Surah ini diwahyukan di Mekah, yaitu di permulaan kenabian Muhammad SAW. Tidak ada yang tahu dengan pasti pada urutan keberapa surah ini diwahyukan. Ada yang meyakini bahwa surah ini adalah surah yang pertama diturunkan, dan ada pula yang meyakini bahwa surah ini diwahyukan pada urutan yang kelima, yaitu setelah surah Al-Mudatsir. Yang jelas, sebagian besar ulama meyakini bahwa surah ini bukanlah wahyu yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW seperti yang kita ketahui adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq surah ke-96 dalam Al-Quran ya, dan surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama diwahyukan kepada Nabi SAW secara lengkap. Sebelumnya, surat-surat yang diterima beliau merupakan potongan-potongan surat yang hanya terdiri dari beberapa ayat. Berdasarkan beberapa hadis, misalnya yang berasal dari Abu Abdillah dan Ubay bin Ka'ab, surah ini disebut sebagai Ummu al-Kitab atau Ummul Quran, atau sebagai induk kitab. Disebut demikian karena memang keseluruhan kandungan Al-Quran terangkum di dalam ayat-ayat surah Al-Fatihah. Namun kita jangan salah paham membaca surat ayat ini saja. Maksud saya, membaca surat Al-Fatihah tentu saja tidak sama dengan membaca seluruh isi Al-Quran. Jika hanya membaca Al-Fatihah, sudah pasti kita tidak mengetahui isi keseluruhan Al-Quran. Kalau cuma membaca surat ini, maksudnya surah Al-Fatihah, Anda sama dengan membaca daftar isi sebuah buku. Jadi kita hanya membaca kisi-kisi atau perkiraan apa yang ada di dalam kandungan di dalam satu buku itu. Nah, demikian juga apabila kita hanya membaca surah Al-Fatihah, kita hanya bisa menerka kandungan-kandungan di dalam Al-Quran itu apa aja gitu loh ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita sudah mengetahui semua yang terkandung atau
yang termuat di dalam Al-Qur'an. Kalau misalnya seperti ini ya, Anda atau kita tidak akan mengetahui apa yang dikandung Al-Quran kecuali sebatas daftar isinya. Oleh karena itu, kemauan untuk membaca surah Al-Fatihah harus disertai niat untuk mendalami seluruh kandungan Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan surah Al-Syifa ya, surah As-Syifa atau surah obat. Sebuah hadis yang berasal dari Jabir ibnu Abdullah ya radhiyallahu anha berbunyi demikian. Surah Alhamdulillahirabbil alamin adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Obat segala penyakit ya, menjadi yang kita tekankan di sini adalah obat segala penyakit. Artinya obat untuk mengobati penyakit lahir maupun penyakit batin. Pada zaman dulu ya, mestinya di zaman Rasulullah dulu, pengobatan secara medis di Jazirah Arab belum terlalu berkembang. Bahkan kepercayaan tentang suatu penyakit itu disebabkan oleh makhluk halus atau mereka menyebutnya juga dengan gangguan jin. Suatu pengetahuan mitos yang tumbuh subur itu sangat-sangat ramai pada saat itu ya. Jadi tidak heran juga kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ada surah yang namanya Al-Falaq ya, yang punya qul a'udzu birabbil falaq dan sampai yang lain sebagainya. Itu ya perlindungan kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, godaan jin dan sebagainya, dari penyakit yang ditimbulkan oleh black magic ya, oleh sihir atau oleh guna-guna dan sebagainya. Memang kondisi yang terjadi pada saat itu memang ya seperti itu, tidak semaju seperti sekarang ini ya, tentang ilmu medis ya kan, yang segala sesuatunya mudah untuk kita telusuri gitu, mudah untuk kita pahami. Nah, jadi kita lanjutkan. Menurut salah satu riwayat ya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Darimi ya, yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Fatihah merupakan obat dari segala racun. Tentu saja maksudnya di sini adalah lebih mengena bila dipahami sebagai racun hati atau racun batin manusia. Gitu loh. Memang tidak sedikit bahkan saya juga menggunakan surah Al-Fatihah itu sebagai obat ya, sebagai obat. Berharap sih, saya menjadi harapan ya, berharap dengan mengamalkan surah Al-Fatihah ini segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu akan sembuh ya, akan sirna. Tetapi setelah kita telusuri ya, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, sebenarnya yang dimaksud penyakit ya, obat penyakit melalui surah Al-Fatihah ini adalah penyakit batin, lebih tepatnya penyakit batin nih. Nah, makna demikian itu tidak lapuk oleh zaman. Sedangkan makna lahiriah harus dipahami dengan akal sehat. Bila seseorang keracunan sebaiknya dibawa ke dokter. Kita bantu ia dengan membaca Al-Fatihah untuk menguatkan batinnya. Ya. Tentu kita juga harus menggunakan harus menggunakan logika gitu. Tidak serta-merta suatu penyakit itu akan sembuh apabila kita bacakan surah Al-Fatihah gitu. Misalnya Anda terkena racun ya, terpatok ular mungkin seperti itu, lalu kita bacakan ya kan. Nah, mungkin bisa jadi ya kan, dengan izin Allah memang akan sembuh ya, harapannya seperti itu. Tetapi kita juga harus menggunakan logika, kita juga harus berpikir bahwa ada cara yang sudah yang sudah terbukti ya kan, kita bisa menggunakan obat yang lain untuk menghilangkan atau menawarkan racun itu.
kita bawa ke dokter atau ke salah satu tabib, disedot darahnya dan lain sebagainya mungkin, ya kan, terus diberikan antibiotik, ya kan, agar racun itu tidak menyebar ke dalam jaringan tubuh yang lain, ya kan. Ya, itu lebih logis. Nah, tetapi peranan Al-Fatihah di sini itu juga sangat kuat yang berkaitan dengan penguatan batin yang seperti saya sampaikan tadi. Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang wajib di dalam sholat, ya, seperti yang saya katakan tadi. Dalam setiap rakaatnya kita harus membaca Al-Fatihah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah, kecuali yang bersangkutan melaksanakan salat jamaah, ya. Kalau salat berjamaah kan memang kita mengikuti gerakan imam, ya, meskipun ada perbedaan pendapat ketika imam membaca surah Al-Fatihah. Ada yang berpendapat bahwa kita mendengarkan, ya, kita menyimak seperti itu. Tetapi ada juga yang berpendapat kita mengikuti dalam hati apa yang dibaca oleh imam. Tetapi dalam hal ini saya lebih cenderung ketika imam membaca surah, entah itu Al-Fatihah ataupun surat pendek lainnya, hendaknya kita menyimak, ya, kita menyimak dengan seksama. Karena dengan kita simak, kita renungkan arti atau setiap yang dibaca oleh imam dengan harapan akan merasuk ke dalam sanubari kita. Nah, kalau misalnya imam itu membaca lalu kita juga ikut membaca, nah saya tidak yakin, ya, saya tidak yakin kalau kita bisa lebih khusyuk, ya, bisa lebih khusyuk. Nah, tetapi ini, ya, sekali lagi saya kembalikan ke masing-masing setiap orang. Saya yakin juga setiap orang punya pandangan yang berbeda dan itu monggo-monggo saja, ya, silahkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga, surah Al-Fatihah dibaca untuk membuka mata batin kita. Dengan memahami dan menghayati surah Al-Fatihah, diharapkan akan terbuka mata hati agar kita menyadari kandungan kitab Allah, baik kitab-kitabnya yang tertulis, ya. Kitab-kitabnya yang tertulis itu, ya, seperti Al-Quran, ya, salah satu kitab yang tertulis. Dan juga mungkin kitab-kitab yang lainnya seperti yang diakui sebelum Al-Quran ada Injil mungkin, dan juga Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Itu adalah kitab-kitab yang tertulis. Tetapi selain kitab-kitab yang tertulis, ada juga kitab-kitab yang tidak tertulis, yaitu kitab atau catatan Allah yang terbentang di alam semesta ini. Nah, pastinya antara kitab yang tertulis dengan kitab yang tidak tertulis atau yang tergelar di alam semesta ini harus saling melengkapi, ya. Kalau kita pahami ini tidak mungkin bertentangan. Tetapi memang tidak mungkin kalam atau ngendikan atau firman Allah itu hanya bisa ditampung oleh dalam bentuk buku, gitu, ya. Karena di dalam salah satu dalam salah satu hadis atau juga mungkin firman Allah sendiri mengatakan seandainya kita ini menulis dengan tinta seluruh air di lautan, itu niscaya tidak akan sanggup, ya, tidak akan cukup untuk mendeskripsikan atau untuk menuliskan semua kenikmatan Allah, ya kan, semua keagungan Allah, apalagi semua firman-firman Allah yang tergelar di alam semesta ini. Karena satu tetes air itu pun juga salah satu bentuk kalamnya, salah satu bentuk firmannya juga. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi saya ulangi bahwa surah Al-Fatihah itu merupakan surah yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita harapkan untuk mengobati luka batin, ya, secara lebih spesifiknya itu luka batin.
Dengan membaca surah Al-Fatihah, kita berharap batin kita itu menjadi kuat dengan pemahaman merasuk ke dalam jiwa kita. Lalu dengan surah itu pikiran kita menjadi terbuka, batin kita menjadi terbuka, akhirnya kita bisa secara hening, bisa secara wening, bisa secara kusuk untuk memahami ayat-ayat Allah yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, salah satunya adalah ayat yang tercatat di dalam buku, ya, dalam buku suci seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan lain sebagainya, dan juga ayat-ayat yang tidak tertulis, yaitu yang tergelar di alam semesta ini. Nah, sebagai pembukaan menyelami surah Al-Fatihah, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pembahasan secara ayat per ayat, ya. Demikian dari saya. Semoga berkenan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.